Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan puasa yang kedua dan Jumat pertama di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia dan seluruh kita yang berada di masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan datangnya bulan Ramadan 1444 Hijriah, sepatutnya kita orang yang beriman bergembira dengan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang datangnya bulan Ramadan, beliau mengatakan, qad adallakum syahrun azimun, syahrun mubarak. Kamu orang-orang yang beriman telah dinaungi bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan yang agung? Karena bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan penjelasan bagi orang-orang yang beriman, hudan wa bayyinat, dan keterangan berupa pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu surga pada terbuka dan pintu-pintu neraka pada tertutup dan setan-setan pada terbelenggu. Iza jaa Ramadan, kata Rasulullah, futihat abwabul jannah wa uglikat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Sehingga dengan dibukanya pintu-pintu surga maksudnya supaya kita mudah melakukan amal-amal kebajikan di dalamnya. Dan pintu-pintu neraka ditutup maksudnya supaya kita mudah meninggalkan segala perbuatan dosa yang biasa kita lakukan sebelum Ramadan. Dan setan-setan pada dibelenggu artinya kita tidak mudah tergoda oleh rayuan dan godaan setan. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Karena bulan Ramadan kata Rasulullah
fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sedangkan umur yang dikatakan oleh Rasulullah bagi umatnya itu kurang lebih antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Karena umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 63 tahun. Selain itu mungkin jarang. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan, yaitu kurang lebih 83 tahun. Sedangkan umur kita sudah diperkirakan antara 60 sampai 70, berarti melebihi umur yang diperkirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ja'ala siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwuan. Pada bulan Ramadan puasa diwajibkan pada siang harinya dan qiyamul lail disunnahkan pada malam harinya. Kalau di bulan-bulan lain kita tidak biasa melakukan puasa sunnah, maka di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melakukan puasa di siang harinya. Kalau di bulan sebelumnya kita malas melakukan qiyamul lail, maka pada bulan Ramadan setiap malam kita lakukan. Maka apabila kita lakukan kedua ini berupa amal wajib dan sunnah, yaitu puasa dan qiyamul lail, maka dosa-dosa kita sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan itu dengan iman dan ihtisaban, yaitu dengan perhitungan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah." Barang siapa yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka itu sama kalau dia melakukan amalan wajib di bulan-bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan amal wajib di bulan Ramadan, itu seolah-olah dia telah melakukan 70 kali amalan wajib di bulan-bulan lainnya. Maka kita umat Islam yang kadang-kadang lalai di bulan-bulan lainnya dengan meninggalkan amalan-amalan wajib, maka pada kesempatan di bulan inilah kita menutupi kekurangan apa yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Karena tidak mungkin kita punya amal yang sempurna pada bulan-bulan lain. Maka untuk menyempurnakan amalan-amalan kita fokuskan untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah syahrus sabr, was-sabru sawabuhu al-jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan kesabaran itu adalah
balasannya surga. Karena kesabaran itu ada 3 macam. Pertama, sabar di dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Semua ini kita lakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Karena kita sabar menjalankan ibadah puasa dan sabar meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jangankan yang haram, yang halal saja diharamkan ketika kita berpuasa, yaitu berupa makan dan minum, apalagi yang haram. Maka sungguh berbahagialah orang yang betul-betul beribadah di bulan Ramadan. Dan juga sabar di dalam mengalami yang berupa kelaparan dan kehausan ketika berada di siang hari, dan sabar di dalam menghadapi kantuk ketika di malam hari, karena dia harus melakukan salat lail kemudian bangun untuk sahur sebelum terbit fajar. Dan yang keempat adalah syahrul muwasat, yaitu bulan tolong menolong sesama. Karena di antara kita ada yang miskin, maka yang kaya menolong yang miskin. Ada yang lemah, maka yang kuat menolong yang lemah. Dan ada yang pintar menolong yang bodoh. Dan begitulah seterusnya. Yang miskin juga bisa menolong yang kaya dengan berdoa kepada Allah supaya rezekinya bertambah. Dan bulan Ramadan adalah bulan rezeki ditambah, rezeki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita pahami rezeki itu hanya berupa harta, berupa jabatan, berupa uang dan yang bersifat material. Tetapi juga rezeki itu bisa bersifat non material, seperti kita aman di dalam menjalankan ibadah puasa, kita aman di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kita merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu. Itulah sebenarnya rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa ikun minan nar wa kana lahu ajrun misla ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un. Barang siapa orang yang berpuasa itu memberi makanan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa selainnya, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, dia dibebaskan dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi buka puasa, tanpa dikurangi pahala orang yang diberi buka puasa tersebut. Maka inilah beberapa keistimewaan, keutamaan di bulan Ramadan yang patut kita syukuri, yang patut kita merasa gembira, berbahagia dengan menjalankan ibadah betul-betul karena iman dan mengharapkan hanya ridhonya Allah semata-mata. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li asatizatina wa li walidihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.